gelombang itu, jadi gelombang itu merupakan getaran yang merambat. Nah, yang merambat itu apa sih? Jadi yang merambat itu adalah energi dari getaran. Contohnya yaitu batu yang dilemparkan ke dalam air. Jadi saat kita melemparkan batu ke dalam air, maka partikel-partikel air di sekitaran batu itu akan bergerak atau bergetar di sekitarnya. Kemudian energi getaran tersebut akan melebar atau menyebar dan membentuk sebuah gelombang. Nah, lingkaran menyebar inilah teman-teman yang dinamakan dengan gelombang. Selanjutnya yaitu jenis gelombang berdasarkan medium. Jadi jenis gelombang berdasarkan medium itu terbagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang membutuhkan medium. Gelombang mekanik itu teman-teman adalah gelombang yang merambat melalui medium. Nah, yang dimaksud dengan medium itu di sini adalah tempat atau wadah jalannya suatu gelombang. Nah, yang dimaksud dengan wadah atau tempat itu bukan berarti dia dalam bentuk benda seperti wadah, melainkan ia berbentuk partikel-partikel yang saling berdekatan, bisa bergerak ataupun bergetar. Bergetar ini bisa berupa dalam mendorong, tarik menarik ataupun maju mundur. Nah, kemudian medium itu terbagi menjadi tiga jenis, yaitu udara, air ataupun padatan. Padatan itu contohnya seperti meja, kemudian tanah, logam, dan lain-lain. Untuk contohnya yaitu ada gelombang bunyi yang pertama. Gelombang bunyi itu merupakan contoh gelombang mekanik yang merambat melalui medium berupa udara. Nah, selanjutnya yaitu ada gelombang tali. Gelombang tali ini merupakan contoh gelombang mekanik yang merambat melalui medium berupa padatan. Padatannya yaitu berupa tali. Yang ketiga ada gelombang ombak. Gelombang ombak ini contoh gelombang mekanik yang merambat melalui medium berupa air. Oke, selanjutnya teman-teman yaitu mengenai gelombang mekanik. Jadi jenis gelombang mekanik. Jadi gelombang mekanik itu terbagi menjadi dua macam berdasarkan arah hambatnya, yaitu transversal dan longitudinal. Gelombang transversal ini merupakan gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah hambat gelombang. Nah, maksud dari gerak yang dimaksud dengan tegak lurus itu teman-teman, saat kita ambil contoh kembali gelombang tali, jadi saat kita gerakkan tali tersebut ke atas dan ke bawah, maka partikel-partikel tali tersebut akan mengikuti arah gerakan tangan kita, yaitu ke atas dan ke bawah. Nah, kemudian energi dari partikel tali tersebut akan merambat lurus sepanjang tali ke samping, membentuk sebuah gelombang. Nah, itulah yang dimaksud dengan gelombang transversal. Yang bergerak ke atas ke bawah itu dinamakan getaran, getarannya tegak lurus. Kemudian yang merambat ke samping itu namanya arah rambat, yaitu tegak lurus ke samping. Jadi transversal itu adalah getarannya, arah getarnya tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Selanjutnya yaitu gelombang longitudinal. Nah, kalau gelombang longitudinal ini arah getarannya sejajar dengan arah rambat. Maksud dari sejajar itu teman-teman, ketika arah getarannya bergerak maju ke depan, maka arah rambatnya juga akan bergerak maju ke depan. Kalau arah getarannya bergerak ke atas, maka arah rambatnya juga akan bergerak ke atas. Jadi ia saling mengikuti. Nah, untuk contohnya itu yaitu alat pengocok kue sederhana. Nah, jadi teman-teman di dalam alat pengocok kue sederhana itu terdapat yang namanya pegas. Pegas itu letaknya ada di bagian bawah di bagian besi ini. Nah, jadi pada alat ini pegasnya akan bergerak maju mundur ketika kita tekan lepaskan. Nah, maksudnya itu ketika kita tekan alat ini, maka pegasnya ini akan bergerak maju dan membentuk sebuah regangan di bagian pegasnya. Kemudian ketika kita lepaskan alatnya, maka pegasnya akan bergerak mundur dan mengalami namanya regangan. Nah, rapatan regangan inilah teman-teman yang nantinya akan merambat di sekitaran pegas. Itulah yang dimaksud dengan gelombang longitudinal, arah getarannya sejajar dengan arah rambat. Oke, selanjutnya yaitu mengenai bagian-bagian gelombang. Yang pertama yaitu gelombang transversal. Nah, teman-teman bisa lihat di sini gambar gelombang transversal bentuknya seperti ini. Nah, yang bentuknya seperti gunung ini namanya gelombang. Kemudian di dalam gelombang ini terdapat yang namanya bagian-bagian gelombang. Yang pertama ada bukit gelombang. Bukit gelombang itu letaknya di sini, yaitu puncak tertinggi. Kemudian ada yang namanya lembah gelombang, letaknya ada di bagian bawah ini. Nah, untuk batasan antara puncak dan juga lembah itu dari sini teman-teman, dari bagian sini sampai ke sini. Kemudian untuk bagian lembah itu dari sini sampai ke sini. Nah, kemudian ada juga yang namanya amplitudo. Amplitudo itu dilambangkan dalam huruf A besar, yaitu panjang puncak dari posisi keseimbangan. Nah, posisi keseimbangan itu adalah garis yang tegak lurus ke samping di tengah ini. Nah, jadi kalau semakin tinggi puncak, maka amplitudonya juga semakin besar. Selanjutnya ada yang namanya panjang gelombang. Panjang gelombang itu jarak antara puncak satu dengan puncak kedua. Dan
dilambangkan dengan huruf lambda. Selanjutnya ada yang namanya frekuensi yang dilambangkan dengan huruf F kecil. Frekuensi ini merupakan banyaknya gelombang dalam 1 detik. Kemudian ada yang namanya periode yang dilambangkan dengan huruf T besar. Periode ini merupakan banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk 1 gelombang. Jadi periode itu kebalikan dari frekuensi. Dan yang terakhir yaitu ada cepat lambat yang dilambangkan dengan huruf V, yaitu untuk mengetahui seberapa cepat gelombang itu bergerak. Selanjutnya yaitu bagian gelombang longitudinal. Nah, jadi teman-teman, gelombang longitudinal itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada rapatan dan juga renggangan. Teman-teman bisa lihat bahwa rapatan itu bentuknya seperti ini, gelombang itu lebih kecil dibandingkan dengan renggangan. Kemudian ada satu gelombang ini jarak dari rapatan ke rapatan. Nah, selanjutnya yaitu rumus dasar getaran dan gelombang. Nah, jadi teman-teman, untuk rumus gelombang itu sebenarnya ada banyak sekali, namun yang perlu kita pelajari di sini yaitu rumus dasar-dasarnya saja yang memang masih berkaitan dengan gelombang mekanik. Di sini ada 3 rumus. Yang pertama yaitu rumus frekuensi. Rumus frekuensi ini digunakan untuk mencari tahu seberapa banyak gelombang yang muncul dalam waktu 1 detik. Rumusnya yaitu N per T. N ini adalah getaran tanpa satuan dan T ini adalah waktu. Yang waktu yang satuannya adalah detik atau sekon. Kemudian rumus yang kedua adalah periode. Periode ini digunakan untuk mencari tahu seberapa lama waktu yang dibutuhkan dalam 1 gelombang. Rumusnya adalah T per N atau kebalikan dari frekuensi dan juga 1 per F. 1 per F ini bisa digunakan kalau frekuensinya sudah diketahui. Selanjutnya yaitu rumus cepat lambat gelombang atau V. Nah, rumus cepat lambat gelombang ini digunakan untuk mencari tahu seberapa jauh gelombang bergerak dalam waktu 1 detik. Rumusnya adalah panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke dalam contoh soalnya. Nah, di sini ada soal teman-teman. Sebuah gelombang air memiliki 20 getaran dalam waktu 4 detik. Panjang gelombangnya yaitu 0,5 meter. Diketahui yang ditanya yaitu frekuensi, periode, dan juga cepat lambat gelombang. Nah, jadi teman-teman, untuk penyelesaiannya kita tulis dulu di sini yang diketahui. Nah, jadi teman-teman yang diketahui di dalam soal ini yaitu N-nya itu 20 tanpa satuan, kemudian waktunya 4 detik atau S, kemudian panjang gelombangnya 0,5 meter. Kemudian yang desanya itu ada 3 yaitu frekuensi, periode, dan juga cepat lambat gelombang. Nah, untuk yang pertama kita mencari frekuensi. Rumus dari frekuensi tadi kan N per T atau getaran per waktu. Nah, di sini getarannya itu ada 20, waktunya 4 sekon. Jadi 20 dibagi 4 yaitu 5 Hz. Itu adalah satuan dari frekuensi. Kemudian yang kedua mencari periode. Rumus dari periode tadi itu ada 2, T per N atau 1 per F. Nah, karena frekuensinya sudah diketahui, maka kita gunakan rumus 1 per F, yaitu 1 dibagi 5, karena frekuensinya sudah diketahui 5. Nah, 1 per 5, 1 dibagi 5 itu hasilnya 0,2 second. Dan yang terakhir yaitu cepat lambat gelombang. Rumusnya tadi panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Panjang gelombangnya adalah 0,5 meter, frekuensinya 5 Hz. 0,5 dikali 5 adalah 2,5 meter per sekon. Nah, jadi teman-teman, dari hitungan ini tadi dapat kita simpulkan bahwa dalam sebuah gelombang air ini memiliki frekuensi yaitu 5 Hz, yang artinya dalam gelombang ini memiliki getaran sebanyak 5 kali. Jadi dia memiliki gelombang sebanyak 5 kali. Kemudian memiliki periode 0,2 sekon. Artinya dalam satu gelombang itu ia bergerak dalam waktu 0,2 detik. Dan yang terakhir cepat lambat gelombangnya 2,5 meter per sekon. Jadi gelombang itu akan bergerak sejauh 2,5 meter dalam waktu 1 detik. Baik, mungkin itu saja teman-teman penjelasan saya mengenai gelombang mekanik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik teman-teman, tadi rekan saya sudah membahas mengenai gelombang mekanik. Di sini saya akan membahas mengenai gelombang elektromagnetik. Yang pertama yaitu ada definisi gelombang elektromagnetik. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar pada slide PPT ini adalah bentuk dari gelombang elektromagnetik, yang dimana gelombangnya terdiri dari medan listrik dan medan magnet. Nah, yang warna merah ini bergetar ke arah bawah dan atas ini disebut
ketika gambar ini bergerak, dia akan terlihat dua gelombang ini akan terlihat saling mengikuti dan saling mempengaruhi, dan arah rambatannya itu tetap lurus atau tegak lurus. Nah, itulah yang disebut dengan gelombang elektromagnetik. Seperti teman-teman lihat di PPT ini, maka dapat kita simpulkan bahwa definisi dari gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik dalam arah yang saling tegak lurus, ini arah rambatannya, dengan arah rambatannya. Oke, selanjutnya, selanjutnya yaitu spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, bisa teman-teman lihat pada slide PPT ini merupakan gambar dari spektrum gelombang elektromagnetik, yang dimana jika ke kiri itu frekuensinya semakin besar, namun jika ke kanan itu panjang gelombangnya yang semakin besar. Seperti di paling ujung sana itu ada sinar gamma, itu dibacanya sinar gamma ya teman-teman, bukan sinar Y, karena yaitu diambil dari huruf Yunani kuno, itu bacanya adalah gamma. Nah, sinar gamma itu sinar yang frekuensinya paling besar, tetapi panjang gelombangnya paling pendek atau paling kecil, yaitu frekuensinya 10 × 22, lalu panjang gelombangnya itu 10-13. Lalu selanjutnya ada sinar X, lalu ada ultraviolet, lalu ada sinar tampak atau cahaya tampak. Nah, teman-teman, sinar tampak atau cahaya tampak ini sinar yang dapat kita lihat dengan kepala mata kita sendiri. Nah, jadi sinar tampak ini sering kita jumpai yaitu warna pelangi, warna magicum hibineum. Lalu ada inframerah, lalu juga ada gelombang mikro, dan yang terakhir itu adalah gelombang radio. Nah, jadi teman-teman, gelombang radio ini gelombang yang memiliki frekuensi yang paling kecil, tetapi panjang gelombangnya itu semakin besar, paling besar. Nah, jadi dari spektrum gelombang elektromagnetik ini kita dapat satu perbedaan nih teman-teman, yaitu perbedaannya semakin besar suatu frekuensi, maka panjang gelombangnya semakin pendek atau kecil. Namun kebalikannya, semakin panjang atau besar panjang gelombangnya, maka semakin kecil frekuensinya. Lanjut, yaitu ini merupakan contoh gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan di spektrum gelombang elektromagnetik itu ada terdapat sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan membahas contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu gambar di sebelah kiri itu, teman-teman lihat ada alat radioterapi atau alat untuk terapi kanker. Nah, alat ini teman-teman itu cara kerjanya itu menggunakan sinar gamma. Selain radioterapi, ada juga sterilisasi alat medis. Lalu ada sinar X. Nah, jika teman-teman sering ke bandara atau pernah ke bandara atau pernah naik pesawat, sebelum dan sesudah kita naik pesawat itu tas kita atau koper kita itu akan di-scan terlebih dahulu menggunakan alat scanner bandara ini. Ini tujuannya untuk mendeteksi apakah ada benda tajam atau ada benda-benda yang berbahaya dari dalam isi tas kita. Nah, alat pendeteksi ini atau alat scanner ini menggunakan sinar X untuk cara kerjanya. Selain itu juga ada foto röntgen di rumah sakit. Nah, itu juga menggunakan sinar X untuk alatnya. Lalu ada sinar UV atau sinar ultraviolet. Nah, teman-teman pasti udah gak asing lagi kan dengan namanya sinar UV. Nah, sinar UV ini contoh paling dekat dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu sinar matahari. Nah, sinar matahari itu sama saja dengan sinar ultraviolet. Lalu ada lampu UV untuk sterilisasi air dan alat lampu pendeteksi uang palsu, itu semua menggunakan sinar ultraviolet. Lanjut. Nah, ini sinar tampak seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman. Sinar tampak ini adalah sinar yang dapat kita lihat dalam mata kita sendiri. Contohnya yaitu warna pelangi, lampu lalu lintas, cahaya dari lampu atau layar HP. Lalu ada sinar inframerah. Nah, kalau teman-teman sering pernah menggunakan remote TV atau remote AC, itu ada sinar merah kecil ketika kita mencet tombol atau salah satu remote di atas sini. Nah, itu menggunakan sinar inframerah. Contoh lainnya yaitu sensor pintu otomatis di mall, kamera thermal atau kamera pendeteksi panas. Lalu selanjutnya gelombang mikro. Nah, contohnya itu ada microwave, radar cuaca, jaringan telekomunikasi tertentu, dan gelombang radio. Contohnya itu radio. Lanjut. Nah, ini merupakan sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik, teman-teman. Adapun sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik yaitu pertama, tidak memerlukan medium dalam perabatannya.
Nah, jadi kan rekan saya sudah menjelaskan bahwasanya gelombang mekanik itu perlu medium dalam peramatannya, tetapi di gelombang elektromagnetik itu tidak perlu. Jadi walaupun di ruang hampa atau ruang kosong itu gelombang elektromagnetik ini tetap bisa merambat. Lalu tidak memiliki muatan listrik sehingga arahnya tidak dapat dibelokkan. Nah, jadi karena dia tidak ada muatan listrik, jadi gelombang elektromagnetik ini arah rambatannya tetap tegak lurus, dia tidak mudah belok ke kiri maupun ke kanan. Lalu mengalami fenomena seperti pada gelombang umumnya. Ini maksudnya yaitu gelombang elektromagnetik ini mengalami difraksi, refleksi dan lain-lain yang dimana akan dijelaskan oleh kami di slide berikutnya. Lalu merupakan gelombang transversal, yaitu arah getar tegak lurus dengan arah perambatannya, dan yang terakhir memiliki kecepatan konstan di ruang hampa. Nah, sekarang kita masuk ke rumus gelombang elektromagnetik. Nah, jadi sebenarnya ada banyak sekali rumus dari gelombang elektromagnetik ini, tetapi kelompok kami hanya mengambil 2 rumus saja yang biasa mungkin sering muncul di soal-soal gelombang elektromagnetik. Yang pertama itu rumus hubungan panjang gelombang, C sama dengan lambda dikali F, yang dimana C itu kecepatan cahaya, lambda sama dengan panjang gelombang, dan F itu frekuensi. Rumus yang kedua, rumus energi medan elektromagnetik, E sama dengan C dikali B, yang dimana E itu medan listrik, lalu C itu kecepatan cahaya, dan B itu medan magnet. Lanjut, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, contoh soal yang pertama itu rumus yang pertama, sebuah gelombang elektromagnetik memiliki frekuensi F sama dengan 5 dikali 10 pangkat 6 Hz dengan kecepatan cahaya C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, ini kecepatan cahaya ini konstan ya teman-teman, jadi pasti di beberapa soal lainnya juga kalau kecepatan cahaya itu rata-rata menggunakan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, yang ditanya adalah hitung panjang gelombangnya. Berarti yang ditanya itu adalah lambda. Nah, berarti diketahui kecepatan cahayanya tadi berapa, frekuensi gelombang, lalu ditanya lambda. Nah, rumus dasarnya itu adalah C sama dengan lambda dikali F. Tetapi kan yang dicari itu lambda ya teman-teman, atau panjang gelombangnya. Jadi lambda ini kita pindah ruas. Nah, pindah ruas ke kiri, sedangkan C kecepatan cahaya itu kita pindah ruas ke kanan. Jadi hasilnya rumusnya seperti ini, lambda pindah ruas dengan C per F. Kenapa dibagi? Karena sudah pindah ruas, jadi dia bagi. Kita masukkan ke angkanya. C tadi 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. F tadi 5 dikali 10 pangkat 6 Hz. Mulai kita hitung. Nah, ini kita pisahkan 3 per 5 turun 3 per 5 dikali, kita hitung pangkatnya 10 pangkat 8 per 10 pangkat 6, berarti kita hitung 10 pangkat 8 dikurang 6. 3 bagi 5 0,6 dikali 8 dikurang 6 2, jadi 10 pangkat 2. Turun lagi 0,6, 10 pangkat 2 itu 10 kali 10 100. Berarti 0,6 dikali 100 sama dengan 60 meter. Jadi panjang gelombangnya itu adalah 60 meter. Nah, ini adalah contoh soal kedua, yaitu rumus yang kedua tadi. Sebuah gelombang elektromagnetik memiliki medan listrik. Nah, ini 6 kali 10 pangkat 5 pangkat 8 per 10 pangkat 6, berarti kita hitung 10 pangkat 8 dikurang 6. 3 bagi 5 0,6 dikali 8 dikurang 6 2, jadi 10 pangkat 2. Turun lagi 0,6, 10 pangkat 2 itu 10 kali 10 100. Berarti 0,6 dikali 100 sama dengan 60 meter. Jadi panjang gelombangnya itu adalah 60 meter. Nah, ini adalah contoh soal kedua, yaitu rumus yang kedua tadi. Sebuah gelombang elektromagnetik memiliki medan listrik. Nah, ini 6 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb dengan kecepatan cahaya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kecepatan cahaya itu rata-rata konstan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Tentukan medan magnet yang terjadi. Nah, medan magnet berarti B. Berarti rumusnya tadi E sama dengan C kali B. Nah, teman-teman lagi dan lagi, karena yang dicari itu adalah B, berarti B ini kita pindah ruaskan ke kiri. Dengan E-nya kita pindah ruaskan. Jadinya B sama dengan E per C. Kita masukkan angkanya. B, E-nya tadi 6 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. C-nya tadi 3 kali 10 pangkat 8.
Kita pisahkan lagi seperti tadi, 6/3 dikali, kita hitung pangkatnya, kita gabung berarti 10 pangkat 5 dikurang 8, 6 bagi 3 2, 10, 5 dikurang 8 minus 3, berarti 2 kali 10 min 3T. Nah, T ini adalah Tesla ya teman-teman. Jadi medan magnet yang terjadi yaitu 2 dikali 10 min 3 Tesla. Oke, baik. Mengenai sifat-sifat gelombang yang akan dijelaskan oleh rekan saya Adel. Kepada Adel dipersilakan. Oke, baik teman-teman, saya akan melanjutkan mengenai sifat-sifat gelombang. Nah, jadi gelombang itu terbagi jadi 6 sifat, yaitu ada pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, pelanjuran atau difraksi, interferensi, dispersi, dan juga polarisasi. Jadi kita akan bahas mengenai 3 sifat terlebih dahulu, yaitu pemantulan, pembiasan, dan juga pelanjuran. Yang pertama yaitu pemantulan. Pemantulan itu merupakan sifat gelombang, di mana gelombangnya itu akan kembali ke arah asal setelah mengenai permukaan yang keras atau batas medium. Jadi maksudnya itu teman-teman, ketika ada sebuah gelombang itu berjalan, kemudian gelombang itu membentuk sebuah permukaan, maka gelombang ini akan memantul dan kembali lagi ke arah semula. Seperti contohnya yaitu ketika kita melakukan tepuk tangan di aula, nah maka suara tepukan tangan itu akan kembali lagi menjadi gema. Nah, hal ini bisa terjadi karena gelombang bunyi itu ia memantul, gelombang bunyi itu ia menabrak sebuah dinding keras, kemudian memantul dan kembali lagi menjadi gema. Untuk contoh lainnya yaitu ketika teman-teman pernah melihat gelombang di air sungai. Nah, jadi gelombang itu berjalan ke depan, kemudian ada batu besar di tengah sungai, maka gelombang itu akan menabrak batu itu. Nah, saat gelombang ini menabrak, maka akan mengalami yang namanya pantulan dan kembali lagi ke arah semula. Selanjutnya yaitu pembiasan. Pembiasan ini merupakan sifat gelombang di mana gelombang ini akan membelok karena berpindah dari satu medium ke medium lain yang berbeda. Contohnya itu yaitu sedotan di dalam air yang terlihat bengkok. Jadi teman-teman, ketika kita memasukkan sedotan ke dalam gelas air, maka sedotan ini akan terlihat bengkok. Padahal sedotannya ini lurus, tidak bengkok. Nah, yang membuat sedotan ini terlihat bengkok itu adalah gelombang ataupun cahaya. Gelombang atau cahaya yang dimana gelombang itu mengalami perubahan arah ketika gelombang ini akan melewati dari satu medium ke medium yang lainnya. Dimana kalau dalam konteks sedotan di dalam air gelas ini, gelombangnya ini berada di medium berupa air, kemudian berpindah dari ke medium yang berupa udara. Selanjutnya yaitu sifat gelombang pelenturan atau difraksi. Nah, sifat pelenturan ini di mana gelombangnya melengkung atau menyebar saat melewati celah sempit atau pinggir penghalang. Nah, contohnya itu teman-teman seperti selanjutnya itu teman-teman sifat yang ketiga, pelenturan atau difraksi. Nah, sifat ini di mana gelombangnya itu akan melengkung atau menyebar saat melewati celah sempit atau pinggir penghalang. Contohnya itu yaitu saat terjadinya sebelum banjir. Jadi teman-teman, ketika terjadi sebelum banjir, maka teman-teman itu pasti akan menutup semua celah yang ada di rumah kalian, di pintu ataupun jendela. Namun teman-teman harus ingat bahwa di bawah itu ada yang namanya celah kecil. Walaupun teman-teman nanti akan menutup celah itu menggunakan kayu atau kain, maka masih ada yang namanya celah paling kecil. Nah, dari celah paling kecil itu nantinya air akan masuk kemudian menyebar di seluruh ruangan rumah teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman yang dinamakan dengan pelenturan atau difraksi dalam sifat gelombang. Baik, mungkin itu saja mengenai sifat gelombang, mengenai 3 sifat gelombang. Selanjutnya akan dijelaskan 3. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Dan yang keempat, sifatnya itu ada perpaduan atau interferensi, yang mana artinya yaitu perpaduan dua gelombang atau lebih yang bertemu sehingga menghasilkan gelombang baru yang bisa membuat atau melemah. Nah, contohnya itu ketika teman-teman punya dua batu kecil, lalu teman-teman melemparkan atau melemparkannya ke suatu genangan air. Nah, secara bersamaan. Nah, itulah pola gelombang saat dua batu kecil itu dijatuhkan bersamaan tadilah itu merupakan sifat dari interferensi. Lalu yang kelima ada dispersi, artinya pemecahan gelombang menjadi komponen-komponen frekuensi atau panjang gelombang yang berbeda karena perbedaan kecepatan merambat. Nah, contohnya tadi warna pelangi setelah hujan. Lalu yang terakhir ada polarisasi, yaitu proses penyaringan arus dalam gelombang sehingga gelombang hanya bergetar dalam satu bidang saja. Jadi pada gelombang universal seperti cahaya. Nah, contohnya ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat ada kan kaca mobil yang dari luar itu gelap banget, tapi kalau kita masuk ke dalam mobilnya ya seperti biasa saja kita masih bisa melihat ke arah luar. Nah, itu menggunakan polarisasi, itu menggunakan silau pantulan cahaya di kaca mobil. Oke,
baik, mungkin itu saja penjelasan materi dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk bertanya. Oke, baik teman-teman, jika ada yang ingin bertanya kepada saudari Unil, dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan saya itu, jadi jika gelombang mekanik itu selalu membutuhkan medium, bagaimana bunyi dari alat musik sampai ke telinga kita? Dan apa yang terjadi jika mediumnya hilang? Terima kasih. Oke, kepada saudari Eta, dipersilakan. Baik, jadi pertanyaannya, mengapa gelombang elektromagnetik ini termasuk gelombang transversal? Terima kasih. Oke, selanjutnya kepada saudari Sania, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya ingin bertanya. Di dalam materi gelombang mekanik tadi dijelaskan bahwa periode yang dinamakan T besar merupakan waktu untuk satuan gelombang lengkap. Kemudian ada lagi simbol T kecil yang juga menunjukkan waktu. Karena keduanya sama-sama berupa waktu, saya masih bingung apa perbedaan antara periode T dengan waktu T kecil. Bisakah dijelaskan perbedaannya agar lebih mudah dipahami? Baik, itu saja. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Di mana pertanyaan pertama yaitu pertanyaan dari saudari Umil akan dijawab oleh saudari Adel. Saudari Adel, silakan. Oke, baik, saudara Umil. Jadi sini saya akan menjawab pertanyaan Anda. Iya. Jadi pertanyaan Umil tadi, gelombang mekanik itu kan membutuhkan medium. Nah, kemudian bagaimana gelombang bunyi seperti alat musik itu bisa terdengar di telinga kita? Nah, lalu bagaimana jika medium tersebut hilang? Apa yang akan terjadi? Oke, jadi gelombang mekanik itu membutuhkan sebuah medium, yaitu karena medium ini dijadikan sebagai perantara untuk membentuk sebuah gelombang. Nah, kemudian dalam konteks gelombang bunyi pada alat musik, jadi ketika alat musik tersebut berbunyi, maka getaran di udaranya itu akan membuat getaran di udara juga ikutan bergetar sampai akhirnya ke telinga kita. Jadi kita bisa mendengar suara dari alat musik tersebut. Nah, kemudian jika medium itu hilang, maka seperti ketika kita berada di ruangan hampa, maka gelombang bunyi itu tidak akan bisa merambat. Jadi kita tidak akan bisa mendengar suara apapun, termasuk suara alat musik tersebut. Baik, mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, kepada saudari Umil, apakah jawaban dari saudari Adel sudah dapat dipahami? Iya, sudah bisa. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari saudari Eta yang dimana yang akan menjawabnya itu saya sendiri. Jadi pertanyaannya tadi, mengapa gelombang elektromagnetik ini termasuk ke dalam gelombang transversal? Nah, jadi tadi kan sudah saya jelaskan itu bahwasanya gelombang elektromagnetik ini kan terdiri dari dua komponen, yaitu medan listrik dan medan magnet. Nah, kedua medan ini tuh bergetar ke arah yang berbeda, tapi arah rambatannya itu sama, yaitu saling tegak lurus. Nah, keduanya juga ini tegak lurus terhadap arah rambatannya. Nah, yang dimana gelombang transversal itu kan memiliki ciri itu arah getarannya itu harus tegak lurus dengan arah rambatannya. Nah, sedangkan gelombang elektromagnetik ini memenuhi ciri-ciri tersebut. Nah, oleh karena itu kenapa tadi gelombang elektromagnetik ini termasuk ke dalam gelombang transversal. Oke, baik, mungkin saya jawaban dari saya kepada saudari Eta. Apakah jawaban sudah dapat dipahami? Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan dari saudari Sania yang akan dijawab oleh saudari Adel. Kepada saudari Adel, silakan. Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sania, di mana inti dari pertanyaannya tadi apa perbedaan dari periode dan juga waktu. Nah, jadi kalau periode itu ia menunjukkan seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang itu bergerak, sementara waktu itu menunjukkan seberapa lama kita mengamati gelombang tersebut. Jadi seperti contohnya saya sedang mengamati gelombang air dalam waktu 4 detik. Nah, itu yang dinamakan dengan waktu. Kalau gelombang tadi satu gelombangnya itu berjalan dalam waktu 2,5 detik. Itu dinamakan dengan periode. Oke, sampai di sini apakah saudari Sania sudah paham? Baik, sudah bisa dipahami. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, Bapak kami sudah menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semua. Sebelum menutup presentasi dari kami, di sini kami ada sebuah LKPD dan soal evaluasi yang dimana teman-teman semua akan menjawab LKPD dan soal evaluasi itu agar materi yang kita pelajari hari ini, materi yang kami presentasikan hari ini,
lebih teman-teman dapat pahamnya lagi. Nah, pura-pura bilang. Aku maju mas. 3. Oke, baik. Teman-teman semua sudah mengisi lembaga KPD dan evaluasi dari kelompok kami. Demikianlah presentasi dari kelompok kami hari ini. Maaf bila ada salah kata selama mempresentasikan materi kami hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.